Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan hari ini saya beri judul Menguak dan Memancarkan yang Tersembunyi. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan anak-anak, hari ini lewat bacaan firman yang tadi dibacakan, kita diajak untuk bersaksi. Namun apakah yang seringkali membuat kita tidak bisa bersaksi? Apakah karena tidak punya bakat? Seringkali Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan anak-anak, kita tidak bisa bersaksi bukan berarti bahwa kita tidak punya bakat. Tapi seringkali karena kita tidak mau menggali dan menemukan bakat itu dalam diri. Beberapa orang memiliki rasa minoritas kompleks yang menguasainya, yang menghambat ia sendiri untuk melihat kemampuan yang ada pada dirinya. Ini jadi mirip dengan seorang yang memiliki pelita, namun ia meletakkannya di bawah gantang atau di kolong tempat tidurnya, sehingga cahayanya terhambat, terhalang, tidak menerangi ruangan atau tidak menerangi sekitarnya. Jika saja setiap orang menyadari bahwa ia memiliki kemampuan bagai sebuah gunung es yang terpendam, yang nampak itu hanya yang kasat mata, yang sebagian kecil saja dibanding yang tersembunyi. Maka jika itu disadari, setiap kita akan dapat bersaksi. Kita seringkali hanya menerima dan percaya pada apa yang terlihat atau dapat dilihat oleh mata. Bukan salah sih itu, namun seringkali itu semua belum lengkap. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kita perlu mengembangkan cara kita melihat. Cara kita melihat yang seharusnya dapat dilihat dari berbagai macam sudut. Ada dalam hidup seorang dan diri yang baru dapat dilihat selain mata, tetapi juga harusnya dapat dilihat dengan rasa, dapat dilihat dengan telinga yang jeli. Dan kejelian menggunakan mata, telinga kita, dan juga rasa sangat dibutuhkan dalam melihat apa yang tersembunyi itu tadi. Saya jadi ingat dahulu ketika saya mempunyai bayi, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, saya berusaha mempelajari cara bayi saya menangis untuk bisa berkomunikasi dengannya. Apakah yang ia sedang sampaikan kepada saya pada saat ia menangis? Karena kan seorang bayi hanya baru bisa menangis. Ada tangisan yang disebabkan oleh karena ia lapar. Dan ada tangisan yang disebabkan karena ia pipis, lampirnya basah atau penuh sehingga ia merasa tidak nyaman. Ada juga jenis tangisan yang mengatakan, yang mau ia mengatakan bahwa aku sakit, aku kesakitan. Nah, untuk dapat mengetahui arti semua tangisan itu, maka saya harus mendengarkannya dengan seksama jenis tangisannya. Apakah suaranya terputus-putus di tenggorokan? Ataukah suaranya lantang dan keras? Ataukah suaranya lembut?
Dan bersamaan dengan itu, sebagai ibu, saya juga akan berusaha memperhatikan secara emosional dan menggunakan akal budi tentu untuk menentukan apakah sebenarnya yang terjadi dengan bayi saya, apakah yang sedang ia butuhkan. Setelah memperhatikan semua hal tersebut, barulah kemudian saya dengan pasti memahami arti tangisan itu yang sebenarnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak, sama seperti cara saya memahami arti yang dimaksud oleh bayi yang terselubung demikian itu. Nah, demikian juga cara kita mengenal kemampuan atau talenta dalam diri kita atau dalam diri orang lain. Itu semua membutuhkan kepekaan dari diri atau juga dukungan dari sekitar untuk menemukannya. Lihatlah diri dan orang lain yang sedang engkau dukung. Apa kemampuannya? Apa yang membuatnya berbahagia? Apa yang menarik hatinya? Dan lain-lain. Biarkan ia atau diri ini memancar sesuai dengan talentanya. Pada saat itu kita sedang atau mendukungnya, sedang menjadi saksi dari kebaikan Tuhan yang muncul dari diri ini atau dari dirinya sendiri, tanpa ada paksaan. Harapannya diri ini atau orang lain yang kita dukung itu dengan bahagia kemudian nanti dapat menjadi saksi Tuhan yang setia tentu. Nah, lihat dan temukanlah agar talentamu tak tinggal terus di bawah gantang atau di kolong tempat tidur. Jadilah dirimu dan pancarkanlah cahaya dirimu kepada sekitar. Seperti ada lagu kan yang demikian bunyinya. Mungkin ada yang terhibur oleh sinarmu, jadilah suluh dunia. Tiap talentamu pasti ada gunanya, jadilah suluh dunia. Lagu yang tidak asing bukan? Mari kita pancarkan cahayamu, jadilah saksi Tuhan. Tapi kiranya kita juga terpanggil untuk jangan menutup diri pada talenta sesama yang dimiliki mereka. Jangan biarkan hatimu tertutup dan dibekukan oleh keangkuhan diri. Karena mungkin juga kau akan terhibur dan dipulihkan dan dimotivasi oleh pancaran cahaya sesamamu. Jadi, bukalah hatimu, nikmati dan syukuri saja talenta-talenta mereka. Kita berdoa agar sesama kita, bersama kita dapat selalu menjadi pancaran cahaya Tuhan dan menjadi berkat serta saksi bagi sesama melalui setiap talenta yang kita miliki. Segala saksi dari Dia, puji dan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Amin. Tuhan menolong kita semua.